Seorang gadis kecil sedang berdiri di atas bangku, berusaha meraih mainan yang berada di atas lemari. Tetapi dia secara tidak sengaja terjatuh ke lantai. Tidak mampu bergerak, dia terbaring di lantai sambil memanggil nama pria itu. Tetapi dia tidak menyadarinya. Gadis itu berteriak dengan putus asa. Ketika pria itu akhirnya membawanya ke rumah sakit, dia sudah pingsan. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia tuli dan bisu. Untungnya, gadis kecil itu selamat. Namun ketika hasil pemeriksaan keluar, rumah sakit menemukan bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan biologis. Polisi mulai menyelidiki dan menemukan ibu kandung si gadis, seorang pengusaha wanita yang kaya. Ternyata 5 tahun sebelumnya, pria itu menemukan gadis kecil itu secara tidak sengaja. Tidak mampu menemukan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain membesarkannya sendiri. Dia memperlakukannya seolah-olah gadis itu adalah anak kandungnya sendiri. Untuk memastikan dia tahu saat gadis itu menangis di malam hari, dia mengikat jari mereka dengan seutas benang. Karena tidak bisa berbicara, dia menggunakan bahasa isyarat untuk menceritakan dongeng sebelum tidur. Mereka telah melewati 5 tahun yang indah bersama. Ketika sang ibu mengetahui bahwa putrinya masih hidup, dia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Dengan bantuan seorang pengacara, pria itu diberi kesempatan untuk melihat gadis itu sekali lagi. Dia berlari ke pelukannya, tetapi pria itu harus memberitahunya bahwa mereka mungkin harus berpisah. Gadis itu menangis, mengira itu salahnya, tetapi pria itu memberi isyarat, meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuknya. Gadis kecil itu tidak ingin meninggalkannya. Dia mengusulkan untuk melarikan diri, dan pria itu setuju. Tetapi mereka tertangkap dan pria itu dipenjara. Ketika gadis itu bertemu kembali dengan ibu kandungnya, dikelilingi oleh mainan, dia tidak merasa bahagia. Dia hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Di pengadilan, pengacara mengatakan bahwa pria itu tidak mampu merawat gadis itu dengan baik. Pria itu, dengan penuh semangat, mengeluarkan sebuah buku dongeng untuk membuktikan bahwa dia masih bisa bercerita. Meskipun mereka mencoba menghentikannya, dia tetap ingin berjuang untuk satu kesempatan terakhir. Pria yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun akhirnya berbicara dengan kalimat lengkap saat itu, menatap langsung ke arah hakim yang tanpa ekspresi. Dia menatap ibu si gadis dengan air mata di matanya, tetapi wanita itu tidak menjawab. Kali ini, pria itu mungkin akan kehilangan putrinya untuk selamanya. Pada hari si gadis harus pergi, dia masih memikirkan pria itu. Dia terus mengingatkannya tentang hal-hal yang harus dijaga. Pria itu berusaha mengendalikan emosinya agar tidak terlihat terlalu sedih. Dia berkata kepada gadis itu, "Jika kamu merindukanku, cukup pejamkan matamu, maka kamu bisa melihatku." Gadis itu tersenyum dan berjanji. Pria itu menghiburnya dan mencium keningnya. Gadis itu naik ke mobil dan melambaikan tangan untuk berpamitan. Pria itu membalas lambaian itu, tetapi saat melakukannya, dia mulai menangis. Dia ingin berlari mengejar mobil itu, tetapi harus menghentikan langkahnya melihat mobil itu menjauh. Dia tidak bisa menahan lagi. Dia jatuh berlutut sambil menangis dengan hati yang hancur. Menurutmu, siapa yang seharusnya membesarkan gadis kecil itu? Pria itu atau ibu kandungnya? Silakan beri komentar.